Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Triwahyu Agustina MPD, yang kami hormati Ibu Mar'atus Solihah MSc. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Sahrul Sugiana dengan NIM 11920600087, Sally dengan NIM 11920600091, Tasya Salsabila dengan NIM 11920601008, saya sendiri Tiara Nurul Arifiyah dengan NIM 11920601111, Pina Fauzia dengan NIM 11920601113. Kami akan mempresentasikan mengenai resume jurnal yang berjudul Pembelajaran Anatomi Tanaman berbasis praktik melalui strategi pertanyaan, upaya melengkapi kemampuan, proses ilmu pengetahuan dan keterampilan, penggunaan mikroskop, peralatan mahasiswa pendidikan biologi. Materi yang pertama, pendahuluan dari jurnal, yaitu anatomi tumbuhan dalam pembelajaran praktikum konvensional pada mahasiswa, diantaranya kurang terampil menggunakan alat laboratorium, menganalisis objek mikroskop, menyusun spesimen, melaksanakan praktikum yang tepat, dan laporan kualitas rendah. Strategi yang cocok yaitu metode inquiry terdapat 3 level, yaitu pembelajaran penemuan, inquiry terbimbing, dan inquiry terbuka. Tidak lupa juga prinsip kegiatan hands-on and min-on. Tujuannya yaitu untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan proses sains dan memberikan pengetahuan yang tepat tentang cara penggunaan alat laboratorium. Bahan metode. Metode eksperimen dengan desain on-site case study dengan langkah melakukan evaluasi, melaksanakan strategi inquiry, melakukan kegiatan praktikum mandiri, melakukan evaluasi keterampilan terbaru. Data dan analisis. Data berupa skor evaluasi, keterampilan awal dan akhir, cara menggunakan mikroskop, pelaporan, proses perencanaan praktikum. Analisis dengan membandingkan keterampilan awal dan keterampilan akhir dengan keterampilan standar yang diharapkan. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini saya Sahrul Sugiana akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil penelitian. Nah, yang pertama, keterampilan cara menggunakan mikroskop. Pada praktikum awal, keterampilan siswa dalam menggunakan mikroskop masih rendah dengan nilai rata-rata 95 atau 61%. Keterampilan siswa meningkat setelah melakukan 8 kali praktikum dengan nilai rata-rata 152 atau 97%. Serta ini menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dan telah mencapai maksimal. Selanjutnya, yang kedua, keterampilan perencanaan praktikum. Nah, dibandingkan dengan skor standar yang diharapkan, hasil praktikum awal masih sangat rendah dengan rata-rata 35%. Setelah menerapkan strategi inquiry, keterampilan siswa dalam perencanaan praktikum meningkat 48% dari skor awal. Penerapan strategi pembelajaran inquiry mampu membekali siswa agar memiliki keterampilan yang tepat dalam menggunakan mikroskop selama praktikum. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sally, NIM 11920600091. Izin melanjutkan penjelasan dari materi gambar 1 dan 2. Pada gambar yang pertama, kegiatan praktikum awal ini, keterampilan siswa dalam menggunakan mikroskop masih rendah, hanya mencapai rata-rata 95 atau 61% dari nilai maksimal yang diharapkan. Keterampilan siswa meningkat pada kegiatan praktikum berikutnya, yaitu praktikum yang kedua, 3, 4, dan 5. Pada kegiatan praktikum yang kelima, skor rata-rata mencapai 150 atau 96% dari skor maksimal yang diharapkan. Nah, pada kegiatan praktikum berikutnya, yaitu praktikum yang ke-6, 7, dan 8, keterampilan siswa sudah maksimal dengan nilai rata-rata 152 atau 97%. Kemudian, pada gambar yang kedua,
Hasil analisis keterampilan pada siswa dalam perencanaan praktikum dibandingkan dengan standar yang diharapkan menunjukkan bahwa 21 siswa dengan skor keterampilan awal 31 atau skor rata-ratanya, 2 siswa skor 52 skor maksimumnya, dan 8 siswa lainnya skor 32 skor minimalnya. Dibandingkan dengan skor standar yang diharapkan, hasil tersebut masih terlalu rendah. Keterampilan siswa hanya 35% rata-ratanya, 60% nilai maksimumnya, dan 24% nilai minimumnya yang dicapai dari nilai standar yang diharapkan. Setelah menerapkan strategi inquiry, keterampilan siswa dalam perencanaan praktikum lebih tinggi dibandingkan keterampilan awal dan keterampilan yang diharapkan. Rata-rata skor keterampilan akhir meningkat 48% dari skor awal dan 76% dari skor maksimal. Inti maksimal mencapai 97% dan nilai minimal 55% dari nilai standar. Hasil penelitian yang terakhir ada keterampilan pelaporan. Dibandingkan dengan nilai standar yang diharapkan, keterampilan siswa dalam melaporkan hasil praktikum masih rendah, dengan rata-rata 41%, sedangkan rata-rata keterampilan akhir meningkat 53% dari keterampilan awal. Nah, dibandingkan dengan kriteria yang diharapkan, terlihat bahwa siswa sudah memiliki keterampilan pelaporan yang tepat. Dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan materi bahwa penerapan strategi pembelajaran inquiry pada mata pelajaran anatomi tumbuhan terbukti efektif untuk membekali dan meningkatkan keterampilan proses sains siswa yang meliputi perencanaan praktikum dan keterampilan mikroskop. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.